Baik, kali ini saya akan membahas soal kalkulus UGM, ya. Kalau ujian kalkulus UGM tahun 2020, langsung saja soal yang pertama. Pilih satu dari tiga pertidaksamaan berikut, kemudian tentukan solusi dari pertidaksamaan yang sudah dipilih. Baik, saya memilih pertidaksamaan yang pertama, ya. Oke. Nah, saya tuliskan terlebih dahulu soalnya 2 dikali akar X plus 2 kurangi 1 dibagi X plus 1 lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah 1 ini saya ke ruas kiri pindahkan, berarti 2 dikali akar X plus 2 kurangi 1 dibagi X plus 1. Nah, lihat, ketika 1 pindahkan ke ruas kiri, oke, jadi minus 1 kan saya bisa ganti jadi minus 1 kan, minus 1 saya bisa ganti jadi minus X per 1 X plus 1 dibagi X plus 1, ya kan, jadi seperti ini, ya. Jadi saya dapatkan minus X plus 1, ya, besar sama dengan 0, ya, saya dapatkan seperti ini. Nah, kemudian saya punya 2 kali akar X plus 2 dikurangi 1 kurangi X kurangi 1 lebih besar sama dengan 0, ini dibagi dengan X plus 1. Oke, kita sederhanakan, berarti 2 kali akar X plus 2 dikurangi X dikurangi 2 dibagi X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian 2 dikali akar X plus 2 dikurangi, nah ini saya sederhanakan bentuknya jadi X plus 2, ya, dikurangi dalam kurung X plus 2 dibagi X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa ini bisa saya keluarkan sebetulnya, ya, akar X plus 2-nya. Loh, jadi apa? Lihat, akar X plus 2 saya keluarkan sehingga kita punya 2 dikurangi akar X plus 2, ya kan? Karena akar X plus 2 kali akar X plus 2 adalah X plus 2 segitu sendiri, ya. Oke, sehingga saya punya seperti ini bentuknya. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita hanya tinggal mencari pembuat 0, ya. Pembuat 0. Oke, pembuat 0 di sini adalah apa saja? Oke, pembuat 0 di sini adalah 0 itu bisa disebabkan oleh ini. Bisa disebabkan oleh akar X plus 2. Pembuat 0-nya apa X-nya? X-nya min 2 dong, pembuat 0-nya, ya, min 2. Oke, berarti di sini saya tulis min 2. Kemudian, apalagi pembuat 0 yang bagian bawah, X plus 1. Sebentar, yang min 2, kalau misalkan akar X plus 2, min 2 ini kan jadi 0 nih. Nah, yang bagian pembilang jadi 0. Boleh nggak kalau 0? Boleh. Karena apa? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Oke, lebih besar sama dengan. Jadi, pembilang 0 boleh. Sehingga ini buletannya penuh. Nah, untuk yang bagian bawah, X plus 1, pembuat 0-nya apa? Pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 1. Tapi, karena di sini adalah penyebut, sehingga penyebut itu dalam matematika tidak boleh 0, maka X sama dengan min 1 ini tidak boleh dipilih, ya, jadi bulatannya bolong, ya. Paham, ya? Nah, lanjut, pembuat 0 selanjutnya adalah kita lihat ada 2 min akar X plus 2. Nah, pembuat 0-nya apa? Ya sudah, pembuat 0-nya adalah ketika ini sama dengan 2. Paham? Jadi 0 kan? Yaitu kapan ya? Itu ketika akar X plus 2, ya X plus 2-nya adalah 4, ya kan? Kenapa? Karena akar 4 adalah 2. 2 kurangi 2, 0. Jadi pembuat 0. Sehingga X plus 2-nya 4, sehingga X-nya adalah harus 2, ya. Pembuat 0-nya X-nya sama dengan 2. Namun, karena dia di pembilang, ini 0 itu halal. Boleh, ya, ini 0. Sehingga 2 juga boleh dipilih. Oke? Buletannya penuh. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Nah, kemudian kita cek acak, random check, ya. Dari sebelah kanan 2 dulu. Andaikan saya pilih angka 10. Ini pasti yang ini positif, yang ini positif. Kalau ini 10 plus 2 akar 12. 2 kurangi akar 12, dia negatif, ya. Positif kali negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 2 ini pasti dipilih, ya, dipilih. Oke.
Kemudian di antara min 1 dan 2, saya pilih 0. 0 misalkan positif, kalau masukkan sini positif, bawa positif. Oke, positif kali positif bagi positif, positif. Saya misalkan pilih minus 3/2, minus 1,5. Ya. Ini positif, kalau ini positif juga, nah kalau ini negatif. Positif bagi negatif, negatif. Kemudian, nah ini sebelah kiri negatif 2 itu nggak boleh. Kenapa? Karena di sini akan ditemui akar X plus 2. Angka minimum X itu harus min 2. Kalau saya pilih min 10, di sini akar negatif itu nggak boleh. Ya, dalam kita bicara lagi semesta bilangan real. Sehingga di dalam akar ini nggak boleh negatif. Sehingga untuk nilai X yang lebih kecil dari min 2 itu sama sekali tidak diperbolehkan. Oke, paham ya? Nah, yang diminta yang mana? Yang positif atau 0 ya. Jadi ini hasil kalinya harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga yang pilih yang positif. Jadi jawabannya adalah negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2. Paham? Ya, karena ini bulatannya bolong, kemudian yang 2 bulatannya penuh. Oke. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Pilih 1 dari 2/3 samaan. Kemudian tentukan solusi dari pertiga samaan yang telah dipilih. Oke. Nah, saya memilih pertiga samaan yang pertama. Ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa sebelumnya di materi sebelumnya bahwa saya pernah menjelaskan terkait dengan pertiga samaan. Kalau dikali dengan yang negatif, maka tandanya akan berubah. Kalau dikali yang positif, maka tandanya akan tetap. Oke. Nah, saya di sini perhatikan bahwa 2 plus akar X. 2 plus akar X ini pastilah positif. Kenapa? Karena hasil akar itu pasti positif. Oke, sehingga 2 plus akar X pasti positif. Yang pasti kita perhatikan adalah 2 min akar X. Oke. Nah, 2 min akar X akan positif kalau X-nya itu 0 sampai dengan apa? 4 ya. Kenapa? Karena di sini pas 4 itu nggak boleh. Tempat di 4 nggak boleh. Kenapa? Karena pembagi jadinya 0 kan pembaginya kan 2 dikurangi akar 4, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga ini nggak boleh 4 ya. Jadi kita batasi 0 sampai 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 4, maka 2 min akar X pastilah positif. Oke. Nah, oke. Ketika X-nya di antara 0 lebih kecil dari 4, maka saya kalikan, pasti dia positif, berarti 2 plus akar X dikali 2 min akar X positif, berarti tandanya 3 berubah ya. X min 2 kuadrat plus 2. Oke, kemudian 4 min X lebih kecil sama dengan, saya langsung kuadratkan, X kuadrat min 4X plus 4 plus 2. Kemudian saya punya 4 min X lebih kecil sama dengan X kuadrat min 4X plus 6. Kemudian saya punya X kuadrat, min X punya luas berarti min 4X plus X ya, min 3X plus 2. Oke, nah seperti ini. Oke, atau saya tuliskan lah ya, biar enak ya, X kuadrat min 3X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan, dikalikan 2 ya, selisihnya. Tambahkan jadi min 3. Jadi seperti ini. Oke, nah tentu pertiga samaan ini kita dapat menghasilkan ini ya, pembuat nolnya 1 dan 2. Kalau kalian dicek, ini plus, ini minus akan ini plus juga. Oke, sehingga kita punya, ini boleh sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya solusinya adalah diminta yang positif. Berarti X lebih kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke, nah setelah itu kita iriskan syarat pertamanya kan ini nih. Kita dapatnya ini. Sehingga solusi untuk syarat yang pertama ini adalah ya sudah, berarti kan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 ya. Atau lebih besar dari 2 ya. Berarti kita batasi, berarti 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Oke, nah ini solusinya ya. Ini solusi untuk syarat yang pertama. Oke, nah ini solusinya. Nah kemudian untuk syarat yang kedua, andaikan
si X-nya dia lebih besar dari 4. Ya, karena 4 itu nggak boleh, pas 4 pembuat 0, ya, penyebut nggak boleh. Saya pilih X lebih besar dari 4. Nah, ketika X lebih besar dari 4, misalkan 9, berarti 2 min akar 9. 2 min 3, ya kan? Akar 9 kan 3. 2 min 3 sama min 1, berarti negatif. Ya. Hasil 2 min akar X negatif. Oke, ketika X-nya lebih besar dari 4. Sehingga kita punya 2 plus akar X dikalikan 2 min akar X, dia negatif. Berarti berubah tandanya. Lebih besar sama dengan X min 2 kuadrat plus 2. Kita punya 4 min X lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 plus 2. Kita punya X kuadrat min 4X plus 6. Ya, seperti ini. Kemudian 3 ruas. Oke, kita punya X kuadrat min 3X plus 2. Ya kan? Seperti ini. Ya, biar lebih enak, seperti biasa nulisnya X kuadrat min 3X plus 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Kemudian, faktorkan X min 2, X min 1, berarti kebalikan yang tadi ya. Berarti kita punya 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita iriskan ini dengan ini. Nah, ini nggak akan ketemu irisannya. Karena apa? Karena di sini X-nya di antara 1 dan 2. Sedangkan di sini lebih besar dari 4. Nggak akan ketemu irisnya, sehingga ini tidak ada solusi. Ya. Ini tidak ada solusi. Sehingga jawaban yang tepat hanya ini. Ya. Ini adalah jawabannya. Oke, jadi solusinya adalah 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Atau 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari 4. Oke. Soal 1 bagian B selesai. Soal selanjutnya. Baik, lanjut soal kedua. Pilihlah satu dari 2 soal berikut. Selanjutnya tentukan F inverse dan G komposisi F dan domainnya. Baik, untuk soal yang kedua ini saya memilih bagian 2 ya. Oke, kalian boleh bebas memilih nomor 1 atau 2 yang menurut kalian lebih mudah. Saya memilih yang bagian 2 ya. Oke, baik, yang pertama kita akan tentukan F inverse ya. Oke, kita coba sketsakan terlebih dahulu ya. Grafiknya seperti apa? Kita sketsakan, anggap saja garisnya lurus ya. Oke, saya ada sumbu X, ada sumbu Y. Lihat, ketika X-nya lebih kecil dari negatif 1, ya, maka mengikuti kurva 1 min X kuadrat, oke? Min X, 1 min X kuadrat, ya, atau min X kuadrat per 1. Artinya, kurva Y sama dengan min X kuadrat, oke? Cekung ke bawah, cebung ke atas, itu naik 1 kali ya. Jadi, Y sama dengan 1 min X kuadrat itu seperti ini. Oke, seperti ini kan. Nah, ini kan Y sama dengan 1 min X kuadrat. Namun, dia dibatasi ketika X-nya lebih kecil dari negatif 1. Ya. Berarti yang di sini tidak usah. Ya. Yang di sini tidak usah. Oke. Sehingga karena lebih kecil dari negatif 1, maka yang saya pakai adalah seperti ini kurvanya. Oke, paham ya? Lebih kecil dari negatif 1 yang dipakai X-nya. Jadi kalau misalkan X-nya negatif 1, masukkan 2 kali negatif 1, negatif 2, tambah 3. Negatif 2 tambah 3, 1. Jadi ketika X-nya negatif 1, maka jawabannya 1. Oke, jadi pas di sini. Ingat, di sini untuk yang 1 min X kuadrat, dia lebih kecil dari negatif 1. Artinya negatif 1 tidak diikut sertakan, ya, bulatannya kosong, bolong. Nah, kalau yang bawah itu 2X plus 3, dia menyertakan negatif 1 sama dengan, ya, sehingga negatif 1 boleh dimasukkan ke 2X plus 3. Jawabannya 1 di sini, ya. Nah, lalu mengikuti garis ini. Jadi, ketika X yang lebih besar dari negatif 1, pakai persamaan garis 2X plus 3. Ketika X-nya 0, masukkan 3 ya, didapat ya. Ketika 0, jawabannya 3. Ya, seperti ini garisnya ya. Oke. Nah, kita punya di sini Y sama dengan 1 min X kuadrat. Kemudian di sini saya dapatnya Y sama dengan 2X plus 3. Ya. Oke, paham? Nah, seperti ini untuk kurvanya. Grafiknya ya.
Nah, kemudian kita akan menentukan F inverse. Oke, F inverse itu kita harus tinjau satu-satu ya. F inverse-nya. Oke, nah F inverse. Baik, untuk yang pertama, ingat, saya misalkan Y, maaf, bentar. Y sama dengan 1 min X kuadrat ya. Kita akan inverse-kan seperti cara waktu di SMA. Oke. Jadi kita buat jadi X sama dengan bagaimanapun. Jadi kita punya X kuadrat sama dengan 1 min Y ya. X kuadrat sama dengan 1 min Y. Nah kemudian, nah saya akarkan berarti X sama dengan, nah lihat, kalau ada X kuadrat sama dengan 1 min Y, maka X-nya itu plus minus, paham? Plus minus akar 1 min Y. Nah, masalahnya adalah yang dipakai apakah yang plus atau minus. Kita lihat dari grafiknya. Ketika pakai persamaan Y sama dengan 1 min X kuadrat, kita tinjau yang bagian kiri sini. Oke? Ambil sampel saja. Kita punya pasangan. Misalkan yang lebih kecil dari negatif 1, negatif 2 ya. Masukkan negatif 2 ke persamaan. Oke? Ketika X-nya negatif 2 misalkan, dapatnya berapa? Ketika X-nya negatif 2, 1 min 4, min 3 ya, harusnya min 3. Oke, sehingga kalau sistem inverse itu dibalik ya, artinya misalkan Y Fx sama dengan Y, sehingga F inverse Y sama dengan X, sehingga kita punya, oke, saya ganti dengan F saja ya, jangan Y ya. Oke, nah, misalkan seperti ini. Nah, supaya enak, sehingga ini berlaku kalau inverse, berarti F inverse negatif 3 itu negatif 2 ya. Oke. Nah, sehingga lihat di sini. Kalau F inverse, andaikan ini F inverse, berarti kan F inverse-nya, F inverse X sama dengan, entah kita mau tahu nih yang betul itu adalah plus atau minus. Oke. Nah, F inverse itu hasil, misalnya negatif 3, kita masukkan ya, negatif 3 ya, negatif 3. Oke, masukkan negatif 3. Harusnya negatif 2 jawabannya. Nah, perhatikan bahwa di sini, negatif 3 masukkan, 1 dikurangi negatif 3. 4 kan? Nah, lihat, perhatikan bahwa akar 4 itu sama dengan 2. Ingat, akar 4 itu 2, bukan plus minus 2 ya. Jadi akar 4 itu mutlak 2 ya. Sehingga ini positif. Sehingga yang betul adalah haruslah negatif. Oke. Nah, ini haruslah negatif. Oke. Ini harus negatif. Kenapa? Supaya jawabannya negatif 2 ya. Sehingga betul sesuai dengan hasil inverse-nya. Oke, cara ngeceknya kayak gitu ya, supaya tahu mana yang betul. Jadi jawabannya adalah ini negatif ya. Ini harusnya negatif. Oke. Nah, seperti ini. Ini inverse-nya ya. Untuk yang bagian atas. Nah, kemudian yang bagian bawah. Ya. Oke, yang bagian bawah itu kan kita punya Y sama 2X plus 3 nih. Kita mau inverse-kan. Berarti kan harus X sama dengan ya. Y min 3 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan Y min 3 per 2. Kita balik. F inverse X sama dengan X min 3 per 2. Perhatikan ya, di sini X-nya itu kan dari negatif 1 dan seterusnya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana hasil inverse-nya? Nilai inverse-nya yaitu sebagusnya setelah keseluruhan F inverse X itu sama dengan, nah, cabang 2 lagi seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya adalah sama dengan minus akar 1 min X. Atau hasilnya adalah 2X min 3 per 2 ya. Ini dan ini kan ada 2 kan inverse-nya kan. Nah, dalam hal ini batasannya apa? Gampang ya. Kalau mencari domain atau nilai X yang boleh dimasukkan ke sini, maka lihat saja kurvanya. Tapi dibalik. Lihat, ini adalah teknik untuk mendapatkan batasan X tanpa harus coba satu-satu. Lihat saja kurvanya. Oke, karena sistemnya inverse, paham? Inverse. Dan inverse itu kan dibalik ya. X dari Y jadi X seperti itu. Nah, sehingga domainnya apa di sini?
Oke. Di sini maksudnya X-nya apa? Berapa? Ya sudah, berarti kan nilai Y atas ke bawah. Perhatikan bahwa kurva yang ini, kurva yang sebelah kiri, kita meninjau untuk persamaannya, untuk fungsi yang atas. Oke. Nah, di sini nilai Y-nya apa? Di sini nilai Y yang halal, aku yang boleh dimasukkan adalah Y lebih kecil dari negatif 1. Ya. Lebih kecil dari negatif 1. Oh maaf, bukan negatif 1, tapi lebih kecil dari 0. Paham ya? Ini kan Y sama dengan 0 nih. Maka hasil yang ini pasti lebih kecil dari 0 ya kan? Dan terusnya negatif ya, semakin kecil. Sehingga ini adalah X lebih kecil 0. Ini adalah teknik untuk cepat menentukan nilai X tanpa dimasukkan satu-satu. Ya. Oke, kalau kalian ragu silahkan masukkan sebagai buktinya. Seperti ini ya, seperti diinverskan dibalik. Nah, untuk X min 3/2, X-nya batasnya yang mana? Ya sudah, kan tadi kita tinjau bawah ke atas kan, yang ini nilai minimum ke maksimum, ini kan 0 ke bawah ya. Nah, untuk yang bagian ini batasannya adalah yaitu ketika Y-nya lebih besar sama dengan 1. Kenapa? Ya iya, ini kan 1 nih ya. Berarti ini Y lebih besar sama dengan 1. Nah, dalam hal ini karena dia sistemnya inverse, maka dibalik, berarti X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini tekniknya hanya cukup lihat grafik dari arah vertikal, arah tegak ya. Y-nya, ini kan Y-nya lebih kecil dari 0, maka kita masukkannya X ya kan, karena dia inverse, kebalikan. Kemudian Y-nya lebih besar dari 0, besar sama dengan 1, maka di sini X-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, paham ya? Oke. Jadi untuk fungsi f inverse sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan G bundaran F, G komposisi F ya. Oke, bagaimana caranya? Kita akan coba tentukan. Nah, baik, kita punya fungsi seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, G komposisi F, artinya si F masukkan ke G, ya kan? Nah, sehingga kita punya nilai G itu ada dua macam yang pasti ya. Oke, saya tulis di sini saja supaya panjang ya. Artinya GFX itu ada dua macam. Yang pertama adalah masukkan aja yang atas ke G ini ya. Berarti mutlak 1 min X kuadrat min 2. Oke, tambah 2X ya. Tambah 2. X-nya apa X-nya? X-nya adalah 1 min X kuadrat. Oke. Masukkan saja si F-nya ke G-nya ya. Yang bagian bawah masukkan 2X plus 3, masukkan ke X yang ada di G. Oke. Masukkan ke X, 2X plus 3 ya. Plus 3, kurangi 2 ya. Kurangi 2, tambah 2X. 2X, X-nya kan 2X plus 3. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita kan belum menentukan domainnya ya, nanti ya. Domainnya nanti kita akan tentukan. Nah, oke. Kita coba pecahkan dulu ya fungsi ini menjadi lebih sederhana lagi ya. Kenapa? Karena di sini ada bentuk mutlak. Mutlak itu ada pengecualian ya, hati-hati. Oke, baik. Nih, suatu fungsi bisa dikomposisikan di materi sebelumnya bahwa syaratnya adalah kan ini kita punya nih ya, punya X, ini kita punya Fx ya, kemudian kita punya Gfx ya. Nah, jadi X melalui mesin fungsi F menghasilkan Fx, kemudian Fx melalui fungsi G melalui Gfx ya, fungsi komposisi. Nah, ini artinya apa? Artinya ini supaya bisa nyambung. Oke, artinya apa? Ini range dari CF, range CF itu harus si kita iriskan dengan domain G itu nggak boleh himpunan kosong, ya. Nggak boleh himpunan kosong. Oke. Nah,
kalau nggak boleh hitungan kosong. Sehingga kita lihat bahwa ketika nggak boleh himpunan kosong, maka kita harus tahu dulu nih range f-nya, nilai f yang mungkin itu mana kemana ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya ya, range f-nya kan ini f, fungsi f ya. Range-nya kan yang yaitu y lebih kecil dari 0 atau y lebih besar sama dengan 1. Ini range-nya ya, range hasilnya. Oke, ini range-nya adalah y lebih kecil 0 atau y lebih besar sama dengan 1. Ini range-nya kita iriskan dengan domain G. Domain G adalah nilai X berapa yang boleh atau halal dimasukkan ke G ini berapapun, sehingga ini bilangan real. Oke, bilangan real kita iriskan dengan ini, maka ini 30 ada. Oke, ya, sehingga ini bisa difungsikan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Oke, ini sama dengankan dulu ya, sama dengankan. Nah, ini kita punya mutlak min x kuadrat min 1, oke, plus 2 min 2x kuadrat. Oke, seperti ini. Yang bawah kita punya 2x plus 1 plus 4x plus 6 ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lihat bahwa di sini sebelumnya kan kita punya untuk nilai f ini kan untuk yang bagian atas lebih kecil dari negatif 1 ya. Lebih kecil dari negatif 1, untuk yang bagian bawahnya itu x lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Jadi bentuk yang enggak mutlak lagi. Oke. Nah, perhatikan bahwa fungsi si mutlak, fungsi si mutlak itu kan menon-negatifkan ya. Sehingga dalam mutlak ini hasilnya tidak mungkin negatif. Yang mungkin adalah 0 atau positif. Nah, sehingga ya, saya sederhanakan lagi. Sehingga yang bagian atas ini karena ini kan definite negatif, paham nggak? Definite negatif adalah suatu nilai ketika kita masukkan X berapapun hasilnya negatif, mutlak pasti negatif, definite negatif. Sehingga karena di sini ada si mutlak, ini tugasnya mempositifkan yang negatif, sehingga ini akan jadi positif. Artinya akan menjadi minusnya dari min X kuadrat min 1. Akan jadi positif, yaitu X kuadrat plus 1. Jadi definite negatif kita mutlakin pasti jadi definite positif. Jadi ini X kuadrat plus 1, oke, plus 2 min 2x kuadrat. X lebih enggak, nanti aja dulu ya. Saya akan penjabarkan dulu. Kemudian yang bawah jadi apa? Yang bawah nah, yang bawah perhatikan bahwa ini akan memiliki pembatas, yaitu ketika X sama dengan negatif setengah. Ya, kenapa? Karena negatif setengah itu hasilnya 0. Nah, sehingga yang ini harus saya bagi 3 nih. Nah, ya, harus saya bagi 3. Nah, tapi lebih enak saya selesaikan yang atas dulu ya. Selesaikan yang atas dulu, itu sama dengan X kuadrat min 2X kuadrat min X kuadrat plus 3 ya. Min X kuadrat plus 3. Ini untuk suatu nilai X-nya yang lebih kecil negatif 1. Nah, ini saya pecah bagi 2. Ketika X-nya ini kan X-nya lebih besar sama dengan negatif 1 nih. Ke sini ya. Nah, di sini ada pembuat 0, bagian mutlak itu negatif setengah. Artinya, kita harus pecah jadi 2 bagian, yaitu antara negatif 1 dan negatif setengah, dan lebih besar dari negatif setengah. Atau sama dengan. Sehingga untuk nilai negatif 1, untuk X-nya X-nya itu adalah antara negatif 1 sampai dengan negatif setengah, maka ini kan akan jadi negatif ya. Akan jadi negatif, paham nggak? Misalkan di antara min 1 dan min setengah, apa ya? Ambil saja min 1 ya, karena dia masuk ke area yang kiri ini, bukan yang kanan.
Min 1 masukin, min 2 plus 1 jadi min 1. Min 1 dimutakin jadi 1. Ya, sehingga dalam mutlak ini negatif ya. Nah, kita harus mempositifkan, yaitu dengan cara meminuskan dari 2x plus 1. Ya, jadi min 2x min 1. Oke, plus 4x plus 6. Akan menjadi sama dengan apa? Akan menjadi sama dengan 2x plus 5 ya, 2x plus 5. Oke, 2x plus 5. Nah, kemudian untuk x-nya lebih besar sama dengan negatif setengah, maka ini akan tetap akan positif ya kan? Nilai ini akan positif. Nah, karena ini nilainya positif, maka mutlaknya nggak usah dipakai, nggak usah difungsikan, sama saja nggak pakai mutlak kan? Oke, plus 4x plus 6 jadi sama dengan 6x plus 7 ya. Oke, jadi jawabannya adalah seperti ini. Jawabannya adalah ini. Jadi G komposisi F itu sama dengan min X pangkat 2 plus 3 untuk X yang lebih kecil dari negatif 1 ya. Atau fungsi G komposisi F itu akan 2X plus 5 kalau diantara negatif 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari min setengah. Dan fungsi yang ketiga adalah 6X plus 7 untuk X lebih besar sama dengan negatif setengah. Dan ini adalah domainnya ya. Ini domain, jadi ini sudah menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, sekian untuk soal yang kedua. Next, kita akan bahas soal yang ketiga.